Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak B akan melanjutkan tentang penjelasan yaitu pengukuran sudut. Sistem pengukuran sudut ada 3. Yang pertama seksi desimal atau derajat yang akan biasanya kita pakai, terus sentisimal dan radian. Jadi biasanya yang paling kita adalah seksi desimal. Tapi semuanya harus tahu apa itu desimal, apa itu sentisimal, apa itu radian. Nanti Anda perlu tahu sehingga nanti dalam membuat peta atau mengukur wilayah atau menyajikan data, kalian tidak bingung dengan kode-kode atau istilah-istilah yang ada di dalam pekerjaan pengukuran wilayah atau ukur wilayah atau pemetaan lahan. Oke, Pak B akan jelaskan. Mari simak penjelasannya agar penjelasan itu bermanfaat dan Anda juga semakin paham tentang pemetaan lahan. Mari kita mulai. Kali ini masih pemetaan lahan, yaitu melakukan sistem ukuran sudut yang akan Pak B sampaikan. Jadi pemetaan lahan ini adalah teorinya tentang sistem ukuran sudut. Oke, kita lanjutkan. Sistem ukuran sudut, ini ada seksagesimal atau derajat, sentisimal dan radian. Nah, ini ya. Ini adalah sudutnya, jadi adalah sistem derajat atau seksagesimal. Jadi sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ini dibagi dua, ini ada 4 area, 1, 2, 3, 4. Sistem grade atau sentisimal ini jarang digunakan tapi ada. Terus sistem radian atau radian. 1 derajat itu adalah 60 menit, 1 menit ada 60 detik dan 1 derajat adalah 3600 detik. 1 grade 100 centigrade dan 1 centigrade adalah 100 centigrade. Terus 1 rad adalah 3,141592664 atau 1 adalah 180 derajat. Kuadran, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kuadran ini kalau dibalik ya, kalau ini 90 derajat. Kalau ininya 0 berarti kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti ini, dan ini timur, ini barat. Nah, sistem kuadran matematika. Ini sistem kuadran ukur tanah atau ukur wilayah atau pemetaan lahan. Oke. Sistem seksagesimal. Sistem seksagesimal atau sistem derajat adalah suatu sistem ukuran sudut yang membagi satu lingkaran penuh menjadi 360 bagian. Setiap satu bagian dinyatakan 1 derajat ya. Lambangnya 1 derajat dibagi ke dalam 60 bagian dan masing-masing bagian dinyatakan 1 menit. Nah, dan 1 menit dibagi ke dalam 60 bagian dan masing-masing bagian ada dinyatakan 1 second. Tuh, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah 230 derajat, 33 menit dan 100 second atau 100 detik ya. Sistem sentisimal menggunakan satu lingkaran penuh dibagi ke dalam 400 bagian. Satu bagian dinyatakan 1 grid. Nah, ini lambangnya. 1 grid dibagi dalam 100 bagian. Satu bagian dinyatakan 1 centigrade atau 1 centigrade dan 1 centigrade dibagi ke dalam 100 bagian. Satu bagian dinyatakan 1 centigrade. Oke. Selanjutnya adalah sistem radian. Sistem radian ini besaran sudut lingkaran 360 derajat dinyatakan sama dengan 2pi atau 2pi radian. Maka 1 radian adalah sebesar 180 derajat, 180 dibagi 3,14 itu 57,32. Pengukuran sudut dengan teodolit. Nah, ini pengukurannya seperti ini. Jika sudutnya Z itu lebih kecil daripada 90, maka sudut kemiringannya adalah 90 dikurangi Z. Ya. Tapi kalau ini jika sudut Z lebih dari 90, maka sudut kemiringan lahan Z dikurangi 90 derajat. Itu biasa seperti itu ya untuk kemiringan.
Jarak miring. Nah, ini jarak miring seperti ini. Jarak mendatar, ini jarak mendatarnya. Titik A dan B letak di permukaan bumi. Garis penghubung lurus AB disebut jarak miring. Lurus AB namanya jarak miring. Ini titiknya, ini jarak miring ya. Garis AA, BB merupakan garis sejajar atau tegak lurus bidang datar. Jarak antara kedua garis tersebut disebut jarak mendatar dari A ke B. Jarak BB disebut jarak tegak dari A ke B atau bisa disebut beda tinggi. Sudut BAB disebut sudut miring. Ini ada sudut miring, ini ada ya. Ini nanti dipelajari. Ini ada pengantar ya. Ini pengertian jarak. Nah, ini jarak datar. Ini miring. Ini ada benang atas, benang tengah, benang bawah. Ini juga ada benang tengahnya ya. Ini nanti dilihat, ini nanti dihitung. Ini pengertian jaraknya ketika mengukur jaraknya lebih tinggi. Ini adalah rambu ukurnya seperti itu. Rumus penghitungan jarak optis berarti 100 dikali BA min BB. Jarak miring 100 BA min BB cos M. BA itu benang atas, BB itu benang bawah. Jarak datar, jarak miring kali cos M atau 100 BA min BB benang atas dikurangi benang bawah kali cos kuadrat M. Itu penghitungan jaraknya. Pembacaan rambu ukur, ini rambu ukurnya harus tegak lurus. Ya, ada yang memegangi. Ini pembacaan seperti benang atas, benang tengah, benang bawah. Ini rambu ukurnya seperti ketika lihat di sini rambu ukurnya ini. Ini adalah alatnya namanya rambu ukur dan biasanya kontras, bahannya adalah aluminium. Itu namanya rambu ukur. Ini bacaan rambu ukurnya seperti ini. Ini bacaan rambu ukurnya ini 1 cm. Nah, ini seperti ini ya. Kalau dilihat betul, nah ini pembacaan yang ini seperti ini kan dibesarkan benang tengah, benang atas, benang bawah. Ini seperti karena kalau ini tegak lurus, ini adalah teropongnya seperti itu. Beda tinggi dua titik A dan B. Nah, ini beda tingginya. Jarak miring sin M, jarak optis cos M kali sin M. 100 BA min BB kali setengah sin kuadrat M atau sin kuadrat alfa begitu ya. Kalau bisa setengah kali 100 BA min BB sin kuadrat alfa atau M ya. 150 kali BA min BB sin kuadrat alfa. Jadi beda tingginya adalah V plus TA min BT. 50 dikali BA min BB kali sin 2M plus TA min BT. Nanti ditulis kalau ketemu ya. Ini karena ini agak rumit. Penghitungannya sebenarnya mudah tapi rumusnya yang biasanya kita tidak atau lupa ya. Tapi juga kalau menghafalkan segini juga lupa. Oke, pengertian sudut. Nah, ini sudutnya seperti ini sudut alfa 1, B, B2, B3 dan sebagainya. Ini tadi ada contoh dari poligon terbuka ya kali ini ya. Nah, pengertian jurusan. Sudut jurusan adalah sudut yang dihitung mulai dari Z plus atau arah utara, nyata utara ya, berputar searah jarum jam sampai titik yang bersangkutan. Ini jurusan mempunyai harga dari 0 sampai 360 derajat. Dua sudut jurusan dari dua arah yang berlawanan berselisih 180 derajat. Ini ya, ini sini alfa AB, alfa AC, alfa AB, ya ini sepertinya alfa B beta dan alfa AC dikurangi alfa AB seperti ini. Ini juga sama alfa AB, ini alfa AB, ini alfa BA. Jadi tambah segini ya. Alfa BA. Ini pembagian teodolit. Ini teodolitnya seperti ini. Vertical circle, single line, mikrometer skala. Nah, ini horizontal skala, double line. Nah, ini ya. Ini nanti akan kelihatan di di teodolit. Nah, teodolitnya sudah diterangkan kemarin, tapi hanya sebagian saja. Ini cara mengukur sudut horizontal. Ini ada bacaan sudut horizontal 284 derajat 44 menit 55 detik. Nah, arah teropong dari P ke keadaan luar biasa ya seperti ini. Nah, ini pembacaannya seperti ini pembacaannya. Ini pembacaannya nanti ada di teodolit, ada bisa dilihat.
Contoh pembacaannya, sudut pada titik A 150 derajat 30 menit 40 detik. 150 derajat 30 menit 40 detik. Jika dikonversikan ke derajat, maka pembacaan adalah seperti ini. 150 30 per 60 plus 40 per 360 derajat. Jadi 150,51 derajat. Pembacaan kita seperti ini. Jadi konversinya 150,51 derajat. Derajat, menit, second. Pengukuran sudutnya seperti ini ke sini, ini ke sini, sudutnya ke sini, ini seperti itu ya. Ini contoh saja. Contoh pembacaan sudut horizontal, nah ini B. Jadi A 95 derajat 45 menit 40 second. C 148 derajat 34 menit 20 second. Besar sudut B. Sudut B yaitu 148 derajat 34 menit 20 second dikurangi 95 derajat 45 menit 40 second, yaitu 55 derajat 48 menit 40 second. Besar ini adalah ini dikurangi ini. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Ini baru perkenalan ya, ini adalah teori. Jadi nanti akan lebih baiknya ketika langsung praktek dan menghitung benar-benar besarannya menggunakan alat yaitu teodolit. Semoga bermanfaat. Jika berkenan silahkan dikasih like, subscribe, dan komen biar Pak B semangat berbagi ilmu positif, edukatif, dan inspiratif. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen serta share tentang video-video yang Pak B tayangkan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga menjadikan tambah ilmu buat Anda semua. See you next time. Bye-bye.